Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga bisa bertemu kembali sesuai dengan kontrak TRPS. Hari ini kita belajar tentang persalinan, konsep dasar persalinan dan apa saja yang nanti kita pelajari. Di antara juga ada teori-teori persalinan. Nah, ini materi-materinya ada terkait dengan mekanisme persalinan, ada adaptasi fisiologi dan psikologis dalam persalinan, partograf, persiapan persalinan, penata laksana nyeri. Di pertemuan berikutnya ada penuntun praktikum persalinan dan praktek pertolongan persalinan sendiri seperti apa. Ini adalah materi-materi yang mungkin 3 minggu ke depan ya akan kita selesaikan. Ini seperti kita tahu, siapa sih yang tidak pengen hamil? Sebagai seorang wanita mestinya semuanya pengen hamil, tapi dalam hal ini harusnya ketika hamil pun juga harus diawali dengan yang baik-baik ya, dalam artian menikah dulu, bukan MBA atau married by accident ya, tentunya tidak diharapkan sama sekali. Tentunya juga dengan pernikahan yang betul ya. Ini kalau yang pertama biasanya kan seperti ini ya, pertemuan itu ya, kemudian ya mestinya menikah seperti ini. Nah, akhirnya punya baby, siapa sih yang nggak mau? Apakah itu nanti dia bayi laki-laki ataupun perempuan, sebenarnya sama saja, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di persalinan kita tahu bahwa apa itu sebenarnya sih persalinan. Nah, persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup di ke dunia luar dari rahim melalui jalan lahir ataupun dengan jalan lahir. Karena nanti ada yang memang bervagina, ada juga yang nanti SC ya, seperti itu. Nah, bentuk persalinan kita membaginya menjadi 3. Yang pertama adalah partus spontan dengan kekuatan sendiri atau biasa kita nanti sebut dengan persalinan pervaginam. Yang berikutnya adalah partus bantuan, tentunya ada dari luar ya, apakah itu nanti SC ya, atau bisa juga nanti dengan partus anjuran atau rangsangan dengan obat-obatan oksitosin ataupun yang lainnya yang memang bisa merangsang untuk persalinan. Nah, berikutnya terkait dengan persalinan sendiri ada istilah-istilah yang harus dipahami. Antara lain di sini adalah gravida, yaitu seorang wanita yang sedang hamil. Jadi kalau misal gravid berapa, itu berarti adalah mengatakan bahwa ibu ini adalah sedang hamil. Nah, untuk primigravida, sedang hamil di trimester pertama, itu primi atau pertama kali ya, itu baru hamil, itu kita sebut dengan primigravida. Para, namanya aja para, berarti pernah melahirkan bayi aterem ya. Primipara berarti pernah melahirkan bayi aterem 1 kali. Multipara berarti pernah melahirkan dan semuanya hidup lebih atau kurang atau sama dengan dari 5 kali. Nah, kalau yang lebih dari 5 itu nanti disebut dengan grande multi. Nah, ini mungkin nenek-nenek kita dulu ya, kalau ibu kita mungkin kayak ibunya baik aja cuma 3. Kalau neneknya mungkin dia itu banyak sekali ya, bisa sampai bikin kesebelasan. Nah, ada juga nulipara, itu belum pernah melahirkan yang hidup ya, biasanya seperti itu. Nah, kalau misalkan istilahnya kalau ada status obstetrik G3, P1, A1, apa artinya? Nah, kalau ada tulisan begini berarti artinya adalah ibu sedang hamil untuk yang ketiga kalinya, ibu melahirkan 1 kali. Nah, A1-nya itu adalah menandakan bahwa dia sudah pernah keguguran 1 kali, seperti itu. Nah, untuk persalinan spontan sendiri ini ada abortus ya, kita nanti sebutnya adalah abortus. Kapan disebut abortus? Itu kalau misalkan terhentinya hasil konsepsi sebelum dia hidup. Nah,
Kapan itu kurang dari 28 minggu kita sebut dengan abortus. Biasanya berat janinnya berapa? Biasanya kurang dari 1000 gram atau kurang dari 1 kilo. Ada juga yang nanti disebut dengan partus prematurus. Apa itu partus prematurus? Itu adalah dia lahir hitungan minggunya 28 sampai 36 minggu dengan berat janin sekitar kurang dari 2,499 atau kurang dari 2,5 lah ya, atau kurang dari 2,5 kilo seperti itu. Janin hidup tapi biasanya prematur. Mungkin di anak nanti bisa sambil berhubungan antara bayi prematur juga ya. Nah, itu juga ada partus maturus yang disebut dengan partus maturus. Di sini adalah partus aterem atau matang pada waktunya ya. Itu adalah 37 sampai 40 minggu. Berat janin sekitar lebih dari biasanya harusnya lebih dari 2,5 kilo atau 2500 gram. Nah, beda lagi nanti yang disebut dengan partus postmatur atau seratinus biasanya yang disebut lebih dari 42 minggu. Ada juga yang nanti disebut dengan partus precipitatus. Ini berlangsung cepat sekali ya, kurang dari 3 jam sudah bisa melahirkan bayi. Tapi ini juga ada efeknya, bisa perdarahan, bisa atonia uteri, bahkan kalau misal nanti tidak berhenti-berhenti bisa diangkat rahimnya. Jadi memang harus hati-hati dan selalu pengkajian ya. Nah, yang berikutnya yang terkait dengan pengertian atau teori persalinan. Di sini sebenarnya teorinya banyak, tapi ini yang paling sering. Yang pertama tadi disebut teori adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi janin atau urin yang dapat hidup keluar bisa dari rahim ataupun jalan lahir lain. Contohnya ya tadi mungkin SC ya, itu bisa dan seperti ini. Atau bisa aja juga yang memberikan manuaba di sini ya, pengertian bahwa proses pengeluaran hasil konsepsi janin tauteri yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir ataupun jalan lahir lain dengan bantuan ataupun tanpa bantuan. Kalau ini definisi menurut manuaba. Berikutnya ini teori-teori persalinan tadi yang sudah mungkin sedikit Bu Eka singgung. Ada teori keregangan, ada teori penurunan hormon, ada teori oksitosin internal di dalam ibu sendiri, ada juga teori prostaglandin, ada juga teori hipotalamus, pituitari dan glandula suprarinalis, atau ada juga induksi persalinan. Itu yang memang sering menyebabkan atau proses terjadinya persalinan. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama disebut dengan keregangan otot. Nah, ini ketika orang hamil, apa yang ada di ini kan berarti hamil terus perutnya terus membesar. Nah, ini otot rahim ini mempunyai kapasitas tertentu. Jangan coba bayangkan seperti kayak balon kecil sama balon besar, itu akan berbeda kapasitasnya. Begitu juga dengan manusia, ketika dia sudah melewati batas kemampuan dia dalam meregang, sehingga dia nanti kalau sudah terlampaui ya, batas meregangnya itu sudah terlampaui, sudah nggak bisa menilai, akhirnya dia ya terus berkontraksi ya ketika dia sudah melewati ya. Ini akan lebih cepat lagi pada kehamilan ganda, sehingga ya tadi ketika kehamilan ganda jarang sekali yang lahir aterem, mesti persalinannya adalah prematur, karena bisa dibayangin ada 2 janin di dalam itu kan mesti rahimnya membesar, yang cuma harusnya diisi 1 diisi 2, bayinya mungkin belum sampai umur 7 bulan sudah minta lahir, sudah kontraksi. Nah, itu biasanya memang sering terjadi pada kehamilan ganda ini yang lebih cepat, biasanya seperti itu ya. Itu disebut dengan teori keregangan otot. Berikutnya lagi teori penurunan progesteron ya, ini ya. Apa sih Bu penurunan progesteron? Kita tahu ketika hamil mungkin Bu Diah sudah masuk ya dengan konsep kehamilannya, itu kan ada estrogen, ada progesteron. Semakin lama persalinan, semakin lama kehamilan dia akan semakin menua plasentanya ya. Sehingga tadi 1-2 minggu sebelum persalinan terjadi penurunan hormon. Penurunan hormon tersebut ya, tentunya progesteron yang di sini menurun, itu menyebabkan apa? Kekenjangan otot.
ya, otot-otot rahim. Akhirnya apa? Otot-otot tersebut atau otot palas rahim akhirnya berkontraksi. Ketika uterus berkontraksi itu menandakan proses persalinan dimulai. Nah, teori berikutnya ini adalah teori oksitosin ya. Mungkin sudah banyak menjenengan mendengar tentang teori oksitosin sendiri ya. Oksitosin itu siapa? Dikeluarkan oleh siapa? Di sini adalah oleh kelenjar hipofisis pars posterior. Karena apa saja kok dia bisa dirangsang? Karena memang ada perubahan keseimbangan, lagi-lagi ternyata juga ada kaitannya dengan hormon yang lain, yaitu tadi estrogen, progesteron, menyebabkan tadi sensitivitas otot rahimnya, sehingga tadi ada production heat dan terjadilah kontraksi. Nah, ini teori berikutnya adalah teori prostaglandin. Teori prostaglandin ini sebenarnya meningkat mulai pada umur kehamilan 15 minggu ya, menimbulkan kontraksi dan kadang memicu persalinan. Itu hati-hati juga karena memang sudah bisa jadi kan tadi definisi abortus, kalau segini ada rangsangan dan itu meningkat ya, nah ini bisa menyebabkan persalinannya menjadi lebih awal. Jadi memang harus benar-benar dikaji juga ya terkait dengan prostaglandin ini. Berikutnya ada juga teori hipotalamus pituitari dan glandula suprarenales. Ini juga sama ya. Ini juga sama proses atau istilahnya teorinya, kehamilan dengan anencefal sering terjadi keterlambatan persalinan. Pemberian kortikosteroid juga iya ya, menyebabkan maturitas pada janin sendiri. Begitu juga glandula suprarenal merupakan pemicu terjadi persalinan sendiri. Glandula suprarenal ini yang menyebabkan lebih cepat terhadap persalinan. Ini tadi yang terakhir, yang induksi persalinan ya. Dengan apa saja sih induksi persalinan dilakukan sampai sejauh ini? Ada yang menggunakan amniotomi. Itu amniotomi adalah pemecahan selaput ketuban. Ada juga yang tadi menggunakan oksitosin. Dimulai dari berapa tetes? Dimulai dari 8 tetes. Terus nanti dari 8 tetes ditingkatkan. Kalau misalnya masih buruk ya, belum ada perbaikan yang bagus, tapi kondisi pasien masih stabil, naikkan 4, berarti jadi berapa? Jadi 12. Kalau misal belum lagi, naikkan lagi 4 lagi, seperti itu sampai pol menjadi 20 tetes. Karena 20 tetes saja nanti kalau rahimnya kencang-kencang terus juga malah tidak bagus untuk persalinannya. Begitu juga ada yang menggunakan laminaria stiff. Jadi laminaria stiff ini bentuknya kayak, kalau boleh mereka bilang itu kayak kayu ya, sepanjangnya tapi kan lembut ya, kayak korek api, itulah persis sebatang itu, terus dimasukkan ke dalam vagina atau rahim tadi ya, nanti dia akan mengembang sendiri ya, sehingga harapannya bisa membuka tadi porsionya itu tadi ya, sehingga dia menjadi terbuka ya, bisa pembukaan secara full ya, seperti itu laminaria stiff. Nah yang ini adalah SC ya, sekso cesaria, itu yang paling cepat ya. Ini hypothalamus deferens, ini urut-urutannya ya, ketika baby move ada memberikan tekanan pada ini ya, di sini ya, memberikan tekanan pada kanal ini supaya dia ini. Berikutnya reseptor cervix ya, uterus excited ya, ini di sini dia melebar. Terus ini nanti ada afferent pulse, balik lagi ke hipotalamus nanti suruh ngapain, send impul posterior di mana oksitosin ini mulai diproduksi ya, rilis oksitosin ke dalam darah, sehingga ini ada target, sehingga terjadilah kontraksi pada uterus. Seperti itu sebenarnya uterus respon, baik kontraksi malvigilismenya, seperti itu. Nah ini berikutnya ini ya, teori yang tadi mereka sampaikan ya, teori oksitosin, ada juga estrogen, ada juga prostaglandin tadi ya. Ini memang ya semuanya ini ya tadi sudah sebagai jelaskan di atas, merangsang terjadinya persalinan. Kayak tadi ada positif feedback di sini, sehingga dia memproduksi oksitosin, sehingga dia berpengaruh terhadap tadi rahim
sehingga dia rahim ibu berkontraksi dan terjadilah tanda-tanda persalinannya. Ini secara umum gambaran feedbacknya ya. Nah, ini mekanisme persalinan nanti kita menjadi 4. Yang pertama adalah pembukaan sampai lengkap, yang kedua adalah pengeluaran janin, yang ketiga adalah pengeluaran uri atau pengeluaran plasenta, yang keempat adalah observasi. Yang ini tadi sudah BK sampaikan juga di tahapan pertama, kontraksi dari ini pembukaan ya saat 1 sampai dia nanti pembukaan lengkap, pembukaan 2 full dilatasi sampai persalinan lahir. Tahap yang ketiga yaitu lahir bayi sampai kemudian melahirkan plasentanya. Ini stase pertama onset untuk baik reguler atau with dengan cervical perubahan sampai ke komplit itu memang membutuhkan waktu ya. Kalau misalkan nulipara di sini ya yang belum pernah melahirkan tadi yaitu 16 sampai 20 jam. Sedangkan kalau untuk multigrafi udah lebih cepat ya untuk membuka tadi karena kan sudah pernah dilewati. Apalagi yang tadi Grande multi ya itu kan lebih cepat lagi. Tapi secara cepat-cepatnya pun normalnya kalau secara teori ya 2 sampai 10 jam ya. Ini dilihat ada tanda-tanda bloody show, enggak rectal pressure, ada tekanan pada anus, ada keinginan mengejan. Nah ini yang biasanya nanti kita pahami dengan jembatan keledai yaitu doran, teknus, berjol, vulka. Ada enggak dorongan tekanan pada anus ya, ada darah enggak, terus ada keinginan mengejan apa enggak, itu yang kita sebut nanti doran, teknus, berjol, vulka. Nah, stage kedua, second stage atau itu tadi apa? Yaitu fase persalinan atau melahirkan bayi yang diawali dengan apa? Pembukaan lengkap dan diakhiri dengan lahirnya plasenta, lahirnya bayi. Untuk nulipara 20 menit sampai 30 menit sampai 3 jam, multipara 5 sampai 30 menit. Itu jadi memang kalau yang multi terus apalagi tadi Grande multi itu mestinya lebih cepat. Jadi tapi perlu diingat ketika misalkan kayak primi atau nuli itu lebih dari 30 menit atau lebih dari 3 jam itu hati-hati, berarti warning, ada resiko tinggi. Begitu juga ini yang multipara 5 atau 30 menit di bemper persalinan kok gak lahir-lahir, ini adalah kriteria masuk rujukan. Ini stage yang ketiga atau pengeluaran plasenta dimulai dari apa tadi ya, dari lahir bayi yang komplit tentunya, terus diakhiri dengan lahir plasenta yang lengkap. Biasanya berapa Bu yang dibutuhkan waktunya? 5 sampai 30 menit. Clinical sign yang bisa kita lihat apa? Separation lengthening. Jadi pemanjangan tali pusat tadi ya, ketika di PTT penegangan tali pusat terkendali, diregangkan, ditarik itu dia tambah panjang. Beda kalau misalnya ditarik kok malah masuk lagi, berarti itu belum lepas plasentanya. Atau tiba-tiba kayak semburan darah dari vagina banyak ya darahnya, itu berarti kemungkinan sudah terjadi pembukaan lengkap dan memang harus segera dipimpin persalinan. Ini berikutnya atau set yang keempat atau pasca persalinan itu biasanya 2 jam ya, 2 jam ini 2 jam untuk mengkaji perdarahan, mengkaji vesika uniraria ya, mengkaji segala sesuatu ada robekan atau tidak. Ini makanya di sini termasuk risiko tinggi untuk wanita yang memang sedang well-being ya. Terus untuk yang observasi eksamen untuk dilihat tadi uterusnya ada enggak, cervixnya dilihat ada varises enggak, di vagina, di perineumnya ada laserasi atau enggak. Kalau misalkan yang persalinan berikutnya ternyata jahitannya banyak, perlu dilihat kan riwayat-riwayat seperti itu. Ini tanda-tanda infartu yang memang harus kita nanti ketahui. Oh ini masuk infartu apa? Lengthening ya, perutnya melebar, virusnya turun ya,
sering PAK, ini juga di trimester 3 ternyata merupakan salah satu tanda dan gejala adalah sering PAK. Atau tadi false labor pain atau nyeri atau his palsu, bisa jadi his palsu nanti terjadi, udah ngedreng kepengen ini ternyata dicek ke rumah sakit enggak sama sekali ada kontraksi, itu juga ngaruh di situ ya. Sering BAK itu ke belakang itu juga iya, bloody cell, darah ya itu juga iya. Rasa sakit karena his, bloody cell lebih banyak, bisa juga ketuban pecah ya. Nah, kalau misalkan dicek dengan VT itu ada pembukaan VT yang kalau secara rekomendasi WHO ini masih menggunakan VT yang 4 jam sekali, kecuali kalau misal tadinya belum pecah baru 1 jam kok sudah pecah ya ininya ketubannya, itu wajib untuk dilakukan VT lagi walaupun belum ada 4 jam. Ini faktor-faktor yang berperan dalam persalinan. Yang pertama adalah kekuatan mendorong janin atau power, apa saja nanti his ya, kontraksi uterus, kontraksi dinding perut juga berpengaruh nanti di sini. Nah, makanya dibayangin kalau mengejan itu, kalau teriak-teriak ya kemungkinan menurut BK berarti nggak ada tenaganya sama sekali. Beda kan ketika sebenarnya kayak persalinan itu sama kayak orang BAB. Coba jenengan ada nggak yang BAB-nya itu sambil teriak-teriak? Kan nggak ada, mesti diem fokus ya, itu sama difokuskan ke perut nanti ya untuk mengejannya, dibantu dengan otot diafragma, dinding perut ya, ligamen dan aksi ligamennya seperti itu. Faktor berikutnya apa? Baik janin dan plasentanya, atau di sini disebut dengan passengernya. Kalau janinnya besar ya jelas nggak bisa lewat bawah ya, atau misalkan kalau plasentanya tertanam dalam, nah itu juga untuk ininya agak susah menggali plasenta tersebut. Nah, yang berikutnya faktor jalan lahir tadi, tulang dan tulangnya sama jalan lahirnya lunak apa tidak. Ini bisa terkait dengan misalkan yang pendek ya, orangnya pendek biasanya panggulnya sempit seperti itu. Nah, itu juga berpengaruh di sini. Berikutnya faktor yang terakhir adalah psikis, sangat berpengaruh ini ya, apalagi tidak ada support, tidak ada dukungan. Menurut BK adalah sangat-sangat berpengaruh sekali. Nah, ini pada waktu persalinan akan terjadi perubahan-perubahan, nanti BK juga bahas sedikit di video ini terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu bersalin, terutama pada uterus, serviks, vagina, dan dasar panggul. Nah, ini pengkajian janin yang nanti harus dilakukan apa saja BK selama nanti persalinan, kan nggak mungkin nggak dikaji, wajib hukumnya untuk dikaji. Nah, apa yang dikaji DJJ? Silakan bisa menggunakan stetoskop linek, bisa menggunakan Doppler, atau kalau mau canggih ya tadi bisa menggunakan CTG, kardiotokografi ya. Yang berikutnya kontraksi janin, dipegang perutnya berapa satu durasinya 1 menit. Nah, atau nanti dikalikan 10 menit, itu benar-benar kamu cek 10 menit berapa dia kontraksinya, seperti itu ya. Posisi janin ini juga sangat berpengaruh. Misalkan tadi makanya harus benar-benar pastikan posisinya, jangan sampai misalkan dikiranya dari petugas kesehatan dia normal posisinya ya, udah di bawah, udah mapan. Ketika dicek ya oleh dokter Wiwi ataupun dokter obgyn lainnya, misalnya ternyata tidak ada pembukaan atau beda misalkan. Nah, itu juga benar-benar harus hati-hati, sepakati bersama antara yang petugas yang ada di situ. Gerakan janin juga harus dicek sehari sudah berapa kali? 30 kali berarti aman. Kalau sehari sudah sampai ada 24 gerakan, itu menurut mereka sudah bagus sekali. Kalau dia bisa sampai bergerak gitu ya, terus dicek, karena kalau misalkan sampai ini kok nggak ada gerakan sama sekali gitu ya, berarti kemungkinan ada kelainan, bisa karena penyakit gula, dan apa yang didapatkan bayi biasanya meninggal karena tadi tidak terdeteksi ya. Ini untuk yang
Berikutnya